Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang dokumen lingkungan. Ada beberapa jenis dokumen lingkungan yang kita ketahui. Jenis dokumen lingkungan dibedakan berdasarkan jenis dan segala kegiatan atau usahanya. Dokumen lingkungan ini penting atau diperlukan dalam kaitannya dengan pengurusan perizinan berusaha dan ketaatan hukum. Kita mengenalnya dokumen lingkungan yang pertama AMDAL, yaitu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, adalah kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL terdiri dari 3 jenis dokumen, yaitu KA atau kerangka acuan, kemudian ANDAL, analisis dampak lingkungan, dan RKL-RPL, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan. Untuk menentukan wajib atau tidaknya suatu perusahaan menyusun dokumen AMDAL, perlu dilakukan proses penapisan jenis dokumen lingkungan. Penapisan ini dapat dilakukan dengan melihat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang disingkat KBLI dan skala besaran rencana usaha dan atau kegiatan, kemudian dibandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Yang kedua, kita juga mengenal dokumen UKL-UPL. UKL-UPL adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi untuk pengambilan keputusan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Penyusunan UKL-UPL dilakukan untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL. Yang ketiga yaitu dokumen SPPL. SPPL singkatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yaitu pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar dan atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL. SPPL bukan dokumen tetapi hanya surat pernyataan saja. SPPL wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi 1. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL. Yang kedua, usaha dan atau kegiatan usaha mikro dan kecil
yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. Kemudian yang keempat, kita mengenal dokumen DLLH dan DPLH. DLLH singkatan dari Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan atau kegiatan atau sudah operasional tapi belum memiliki dokumen AMDAL. Sedangkan DPLH adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan memiliki izin usaha tetapi belum memiliki UKL-UPL. Kemudian yang kelima, kita mengenal lagi LKL RPR Rinci Kawasan Industri. Dokumen ini adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh perusahaan industri tetapi beroperasi dalam suatu kawasan industri. Dokumen ini merinci langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap kegiatan perusahaan dalam kawasan tersebut. LKL RPR Rinci memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari masing-masing kegiatan industri untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kelangsungan bisnis yang bertanggung jawab. Landasan hukum LKR RPR Rinci yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi perusahaan industri yang berada atau akan berlokasi di kawasan industri. Dalam peraturan ini mewajibkan perusahaan industri menyusun RKL RPR Rinci sebagai bagian dari persyaratan perizinan usaha. Dokumen ini harus disusun secara komprehensif dan detail untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan industri yang dilakukan. Demikianlah teman-teman sekilas mengenai jenis-jenis dokumen. Nanti detailnya, cara menyusunnya apa, mudah-mudahan saya bisa sharing-sharing di kemudian hari. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat dokumen-dokumen tersebut, teman-teman dapat menghubungi saya via DM atau tulis di komen. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.